A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, beberapa sikap buruk suami penyebab sempitnya rezeki. Memperlakukan istri secara buruk menurut Islam sudah pasti menyalahi aturan dalam Islam itu sendiri. Dikaitkan dengan rezeki, setiap perbuatan buruk menurut Allah dan Rasul-Nya dipastikan akan mempersempit pintu rezeki. Berikut adalah beberapa sikap buruk suami kepada istri yang sering kali terjadi dan membuat rezeki sempit, padahal rezeki suami tergantung istri. Di antaranya adalah yang pertama, tak mengajarkan ilmu tentang Islam atau agama. Seringkali mengajarkan tentang Islam yang lebih mendalam kepada istri diabaikan oleh suami. Kesadaran yang kurang akan pentingnya ilmu agama membuat hal tersebut terlupakan. Padahal ini adalah kewajiban bagi suami, dikarenakan tugas utama suami adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Hal ini tersurat pada surah At-Tahrim ayat ke-6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Karena itulah rezeki suami tergantung pada istri, dan kelalaian dalam hal ini dapat mempengaruhi sempitnya rezeki. Yang kedua adalah tidak sabar menghadapi istri. Istri merupakan partner seumur hidup suami dalam menjalani kehidupan ini. Tentu saja dalam perjalanan tersebut seringkali terjadi permasalahan yang melibatkan keduanya. Ada kalanya suami berperilaku buruk dengan bersikap kurang sabar terhadap istri. Perilaku tersebut tidak hanya melukai perasaan hati, tetapi juga semakin memperkeruh suasana alih-alih mencari solusi bersama. Dengan kondisi demikian, kondisi psikologis keduanya akan ikut terpengaruh dalam berusaha mencari rezeki, khususnya pada pihak suami. Maka sangat wajar bila imbas dari perilaku buruk tersebut adalah menyempitnya rezeki. Lalu yang ketiga adalah
membiarkan istri menafkahi suami tanpa alasan syar'i. Jika istri terpaksa harus bekerja, hal ini adalah karena situasi dan kondisi yang darurat pada keluarga, dan alasan tersebut harus dapat diterima secara syariat. Maka bila hal ini terjadi tanpa ada alasan yang dibenarkan agama, suami dapat dikatakan telah melakukan perbuatan buruk kepada istri. Terlebih lagi suami tidak berusaha sama sekali dan hanya menyerahkan sepenuhnya urusan mencari nafkah tersebut kepada istri, maka perbuatan demikian itu merupakan perbuatan yang dilaknat Allah. Salah satu imbas dari perbuatan yang dibenci Allah, maka dapat dipastikan kelancaran rezeki seseorang hamba akan tersendat. Dihubungkan dengan suami yang melepas tanggung jawab ini, maka rezekinya pun akan semakin sempit. Yang keempat adalah membenci istri. Perbuatan buruk kepada istri yang dapat mempengaruhi kelancaran rezeki selanjutnya adalah membenci istri. Berbagai ketegangan yang terjadi pada sebuah rumah tangga dapat mendatangkan efek negatif selanjutnya, yakni perasaan benci kepada istri. Memiliki rasa benci kepada istri termasuk ke dalam perbuatan keji dan dosa, sehingga bila dikaitkan dengan rezeki akan membuat limpahan rezeki tersendat. Oleh sebab itu, bagi seorang suami yang memiliki keimanan, sebaiknya selalu berusaha menghilangkan perasaan semacam ini. Yang kelima adalah menyakiti hati dan fisik istri. Menyakiti hati dan fisik istri termasuk ke dalam perbuatan keji suami kepada istri. Begitu pula di hadapan Allah. Hal ini termasuk ke dalam kebohongan dan dosa yang begitu nyata. Hal ini sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 58 yang bunyinya sebagai berikut. Orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa perbuatan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Menyakiti fisik istri pun termasuk ke dalam dosa besar, sehingga efek dosa tersebut dapat membuat rezeki semakin tersendat. Hal ini disampaikan oleh salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani. Yang keenam adalah tidak ikut membantu pekerjaan rumah istri. Membiarkan istri bersusah payah mengurus berbagai pekerjaan rumah adalah perbuatan buruk di hadapan Allah. Yang termasuk pekerjaan di rumah misalnya adalah mengurus anak, membersihkan rumah, dan pekerjaan sejenis lainnya. Perbuatan buruk ke istri seperti ini tentu saja berpengaruh kepada suami. Salah satu pengaruhnya adalah tersendatnya rezeki bagi sang suami. Kemudian yang ketujuh adalah menyebarkan rahasia ranjang ke orang lain. Perilaku menceritakan urusan rahasia di ranjang bersama istri kepada orang luar merupakan perilaku yang tidak sesuai akal dan nalar, dan tentu saja perbuatan ini termasuk ke dalam dosa yang dilaknat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Hadis riwayat Abi Syaibah, Ahmad dan Muslim. Maka dengan kedudukan seperti itu di hadapan Allah, tentunya bisa dibayangkan pengaruhnya terhadap rezeki suami, bukan? Maka dari itu jangan sepelekan masalah rahasia rumah tangga dengan membicarakannya kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.